Salam dari HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, malam ini sebelum kita memasuki peraduan malam, marilah kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa di sorga atas berkat dan kasih karunia-Mu yang menyertai hidup kami sepanjang satu hari ini. Bapa di sorga, saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu, berkatilah kami, dan berikan hikmat yang dari sorga, agar kami dapat mengerti akan kehendak firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan renungan bagi kita pada malam ini, yaitu dari Markus 8, ayat 31 hingga 33. Ayat pembimbing renungan ayat 33, begini firman Tuhan. Maka berpalinglah Yesus, dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus. Katanya, "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Demikian firman Tuhan. Tema renungan ini, tunduklah pada kehendak Allah. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, tentu kita masih ingat pengakuan Petrus ketika Yesus bertanya, "Siapakah aku ini?" Maka jawab Petrus, "Engkau adalah Mesias." Petrus adalah salah satu dari murid Yesus yang memahami bahwa seorang Mesias adalah tokoh politik yang diutus Allah untuk menyelamatkan bangsa Israel dari penjajahan bangsa lain. Apakah benar ini adalah kemesiasan Yesus yang dimaksud? Tentu bukan. Memang Yesus diutus oleh Allah untuk menyelamatkan manusia dan dunia ini. Namun Yesus bukanlah seorang tokoh politis dan juga tidak melakukan perlawanan terhadap penjajah untuk merebut kekuasaan. Bukan seperti yang dipikirkan oleh murid-murid itu. Renungan ini mengisahkan ketika Yesus memberitahukan bahwa ia akan menanggung banyak penderitaan. Ia ditolak dan dibunuh dan mati serta bangkit pada hari yang ketiga. Mendengar itu, maka Petrus menarik Yesus dan menegur Yesus dengan maksud, tidaklah mungkin terjadi demikian seperti yang dikatakan oleh Yesus itu. Di sini, Petrus lebih mementingkan kenyamanan manusiawi semata dan tidak mengerti arti kemesiasan Yesus. Petrus saat itu tidak atau belum menyadari bahwa penderitaan Yesus dan bahkan kematian Yesus adalah rencana Allah sendiri. Mendengar perkataan Petrus, maka Yesus pun memarahi Petrus. Katanya, "Enyahlah iblis, engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan oleh manusia." Teguran yang keras disampaikan Yesus kepada Petrus, "Enyahlah iblis."
Apa maksudnya? Maksudnya bahwa iblis selalu memperalat manusia, termasuk para pengikut Tuhan, dan berusaha menggagalkan pekerjaan dan rencana Allah untuk melakukan misi Allah, yaitu menyelamatkan manusia dan dunia ini. Itulah sebabnya Petrus diingatkan untuk tidak mengikuti pikirannya, untuk tidak mengikuti keinginannya sendiri. Sebagai manusia yang kadang-kadang bertentangan dengan keinginan dan kehendak Allah. Tetapi hendaklah Petrus taat, tunduk, serta turut pada rencana dan kehendak Allah. Bapak, Ibu, Saudara, mungkin kita juga pernah seperti Petrus yang mengenal Tuhan hanya sebatas untuk memenuhi kenyamanan dunia ini yang berlawanan dengan kehendak Allah. Mengikut Tuhan hanya sebatas melihat dan mencari yang enak-enak saja, dan tidak mau ikut menderita atau mengalami kesulitan, atau tidak mau pikul salib dalam mengikut Yesus. Sesungguhnya Bapak, Ibu, Saudara, kualitas iman kita akan nyata dalam sikap kita ketika iman kita teruji dalam setiap kehidupan, dalam setiap pengalaman, bahkan dalam setiap pergumulan dan penderitaan yang kita hadapi. Ketika kita mampu melewati dan bertahan dalam penderitaan serta tunduk kepada rencana Tuhan, maka Tuhan akan memperhitungkan iman kita. Tuhan sanggup mengalahkan dan menyelamatkan kita dari setiap pergumulan kita ketika kita mau tunduk kepada rencananya. Karena itu Bapak, Ibu, Saudara, jangan andalkan pikiran kita, kemampuan kita sendiri ketika berhadapan dengan pergumulan hidup. Tetapi andalkan Tuhan dan percayalah apa yang terjadi dalam hidup kita adalah semua karena rencana Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga yang telah memperlihatkan dan menyatakan kepada kami kasih-Mu, sekalipun kami menghadapi pergumulan dan penderitaan, tetapi Engkau ajari kami dan memperkenalkan, menyatakan kuasa-Mu, sebab Engkau mampu mengalahkan dan menyertai kami melewati setiap pergumulan. Ajarlah kami untuk tetap setia kepada kehendak dan rencana Tuhan. Malam ini kami mau beristirahat, berkatilah kami sepanjang malam, pulihkan kekuatan kesehatan kami, dan bangunkan kami Tuhan esok pagi untuk melanjutkan aktivitas kami yang seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Amin.